你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Kedua rumah seribu obat tidak semewah yang dibayangkan Xiaoyan. Dekorasi yang agak kuno menyebabkannya memiliki suasana luar biasa yang tidak akan pernah ketinggalan zaman. Dari sini terlihat bahwa pemilik rumah seribu obat adalah seseorang yang punya selera. Pada saat ini, beberapa penghitung kristal ditempatkan di aula lantai 2. Beberapa kotak giok ditempatkan di penghitung kristal ini. Cahaya samar bisa terlihat samar-samar dari kotak giok. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa itu bukan benda biasa. Ada cukup banyak sosok manusia yang tersebar di seluruh aula besar. Melihat pakaian mereka kebanyakan adalah alkemis. Sepertinya mereka berpikir untuk menukar beberapa bahan obat langka di cerita kedua ini. Kelompok Xiaoyan menarik cukup banyak tatapan saat mereka muncul. Namun, ketika mereka melihat bahwa dia tidak mengenakan jubah alkemis, mereka perlahan menarik pandangan mereka. Jika orang itu sendiri tidak menunjukkan keahliannya, alkemis lain akan kesulitan mengidentifikasi kemampuan yang tepat dari orang itu. Karena itu, seseorang seperti Xiaoyan yang tidak mengenakan jubah alkemis akan mengalami kesulitan untuk menarik perhatian orang lain. Sebaliknya, lebih banyak dari tatapan itu berhenti pada dokter peri kecil yang berada di belakang Xiaoyan. "Tuan, silakan melihat-lihat. Aku akan pergi dan mencari orang yang bertanggung jawab." Orang tua yang mengikuti mereka dengan hormat berbicara kepada Xiaoyan sebelum membungkuk dan pergi. Xiaoyan mengangguk samar. Dia memimpin dokter peri kecil dan Xian menyusuri aula besar. Setelah itu, mereka sampai di konter kristal itu. Tatapan mereka mengamati dan beberapa kejutan melonjak. Kayu batu hijau Ganoderma darah, akar sumsum yang dibudidayakan. Melihat ramuan obat langka ini, yang akan membangkitkan kecemburuan banyak alkemis jika ditempatkan di dunia luar, ditampilkan bersama di tempat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan pujian meskipun berpengalaman. Sepertinya dia tidak datang ke cerita kedua ini tanpa alasan. Daerah wilayah sudut hitam ini memang luar biasa. Keheranan juga muncul di wajah dokter peri kecil di samping saat dia berbicara dengan lembut. Wajah kecil Xian sedang membungkuk di atas meja kristal. Matanya yang besar seperti permata menatap bahan obat di dalamnya tanpa berkedip. Penampilannya yang mendambakan seolah-olah rahangnya akan lepas. Xiaoyan tanpa sadar memutar matanya saat melihat ini. Dia buru-buru menarik Xian yang tidak mau. Jarinya dengan keras mengetuk dahinya saat dia dengan lembut berkata, "Anak kecil, tingkat bahan obat yang kamu makan tidak lebih rendah dari ini. Karena itu, jangan mempermalukanku. Sebagian besar ramuan obat yang kami temukan telah dirampas dengan paksa olehmu. Sejak kapan aku memakannya?" Xian mengatupkan giginya saat dia menjawab. Tatapan yang biasa dia tatap pada Xiaoyan sangat kesal. Xiaoyan dengan lembut terbatuk. Dia menelan dan menjawab, "Bahan obat itu adalah yang paling aman bagiku. Caramu memakannya benar-benar menyia-nyiakan hal-hal ini." Xian mengabaikan penjelasan yang Xiaoyan berikan berkali-kali sebelumnya. Tatapan mata besar itu menjadi lebih kesal. Dokter peri kecil tanpa sadar tersenyum ketika dia mengamati kedua orang ini. Mereka bertengkar karena ramuan obat. Senyumannya yang hangat menarik cukup banyak tatapan mata di dalam aula besar.
Cara berpakaian dokter peri kecil saat ini mirip dengannya di kota Kingsan saat itu. Pakaian putihnya menyebabkan perasaan halus ditambahkan ke sikapnya yang luar biasa. Namun, mungkin karena sikap ini terlalu memabukkan bagi orang lain, tapi sepertinya tidak ada yang bisa membayangkan bahwa wanita ini, yang tampak hangat dan bergerak, akan segera berubah dari peri menjadi dewa kematian yang mencari kehidupan jika dia menjadi marah. "Tuan, apa kau berencana menukar bahan obat?" Suara wanita lembut yang membawa pesona yang tidak biasa terdengar di belakang Xiaoyan saat dia dan Zian berdebat tentang kepemilikan bahan obat. Xiaoyan menoleh ketika dia mendengar suaranya dan melihat seorang wanita mengenakan jubah istana berwarna merah berdiri dengan indah di belakangnya. Wajah wanita itu sangat cantik dan tubuhnya yang proporsional tampak sangat menyenangkan di balik balutan gaun istana. Itu memancarkan aroma bergerak khusus yang dimiliki wanita dewasa secara khusus. Hal yang paling menarik perhatian adalah mata berair wanita ini. Ada benang ejekan yang selamanya tersembunyi di dalamnya. Alisnya yang seperti bulan sabit yang memancarkan benang pesona. Tatapan Xiaoyan melayang ke belakang wanita dalam gaun itu. Selain lelaki tua itu yang pergi untuk menyampaikan pesan sebelumnya, ada lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah kuno. Pada saat ini, lelaki tua itu menutup matanya sedikit, tampak seolah-olah dia sedang tidur palsu. Namun, dengan persepsi spiritual Xiaoyan yang bahkan lebih luar biasa daripada alkemis tingkat 6, dia bisa mengatakan bahwa lelaki tua ini juga seorang alkemis. Selain itu, kemungkinan tingkatnya cukup tinggi. Paling tidak, itu tidak akan lebih buruk dari tingkatan Fama. Rasa kagum melintas di hati Xiaoyan. Dia mulai meningkatkan persepsinya tentang kekuatan rumah 1000 obat ini. Mampu merekrut alkemis dengan tingkat seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan harga biasa. Pria tua berambut putih itu tiba-tiba membuka matanya setelah tampak merasakan tatapan Xiaoyan. Mata dia dan Xiaoyan bertemu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, lelaki tua berambut putih itu samar-samar merasakan aura yang luar biasa panas dari mata hitam gelap yang tampaknya tak berdasar. Dia segera mengeluarkan, "Ya," yang terkejut. "Apa itu?" "Yang tua?" Wanita dengan gaun istana itu terkejut ketika dia mendengar, "Ya," terkejut dari pria tua berambut putih itu. Dia bertanya dengan ragu. Tidak ada, mata pria tua berambut putih, yang dipanggil Yang Tua berkedip, sebelum dia segera menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, wanita berjubah istana itu sepertinya merasakan sesuatu. Mata cantiknya beralih ke Xiaoyan sambil mengandung pemikiran yang dalam. Senyuman di wajahnya menjadi lebih mengharukan. Wanita berbaju istana yang mempesona ini sepertinya memiliki reputasi dan popularitas yang cukup tinggi di tempat ini. Karena itu, banyak tatapan terlempar dari aula saat dia muncul. Dia tersenyum dan menyapa semua tatapan ini satu persatu. Etiketnya tidak dapat disalahkan oleh siapapun. Kishen adalah pemilik rumah 1000 obat ini. "Tuan bisa memanggil saya pemilik Yao. Bolehkah aku tahu nama Tuan?" Wanita berjubah istana menutupi bibir merahnya yang memikat dan tersenyum. Suara penuhnya menyebabkan jantung seseorang tiba-tiba berdebar karena suatu alasan. "Pemilik Yao bisa memanggilku Yan Xiao." Xiao yang tersenyum tipis. Namun, kehati-hatian muncul di hatinya. Wanita ini memiliki daya pikat yang tidak biasa ketika dia berbicara. Jika seseorang tidak memiliki ketabahan mental yang besar, kemungkinan besar hati seseorang secara tidak sadar akan dipengaruhi olehnya. Jika ini terjadi ketika seseorang sedang membahas harga atau kondisi, kemungkinan dia akan dimakan oleh pihak lain sampai bahkan tulangnya hilang. Tampaknya wanita ini tidak hanya mengandalkan penampilannya yang luar biasa untuk menjadi pemilik rumah obat 1000 yang begitu besar sebagai seorang wanita. Kejutan yang sulit ditemukan melintas di mata wanita dengan gaun istananya saat melihat sikap tenang Xiaoyan. Tidak disangka bahwa meskipun masih muda, pihak lain sebenarnya dapat mengabaikan keterampilan sihirnya yang berasal dari metode Qi khusus yang dia latih. Sepertinya orang ini memang tidak sederhana. "Pemilik Yao, aku pikir kamu sudah menyadari mengapa kamu datang ke lantai 2 toko ini. Bolehkah aku tahu jika kamu memiliki 3 bahan obat yang aku butuhkan?" Xiaoyan tidak mengatakan kata-kata yang lebih sopan saat dia memulai topik utama.
3 bahan obat yang Tuan butuhkan dapat dipertimbangkan di antara item teratas bahkan di lantai 2 rumah 1000 obatku. Tuan tahu aturan rumah 1000 obat kita, bukan? Pemilik Yao tersenyum dengan cara yang menyihir. Ya, bolehkah aku tahu jenis pil obat yang aku butuhkan untuk menukarnya? Xiaoyan mengangguk sedikit dan bertanya setelah berpikir keras. Jangan terburu-buru. Semua alkemis di aula telah datang ke rumah 1000 obatku karena ramuan obat langka ini. Bahan obat yang berharga ini tidak banyak ditemukan. Rumah 1000 obatku telah mencari mereka dengan getir untuk jangka waktu tertentu untuk mendapatkan. Pemilik Yao tersenyum saat dia berkata, setiap kali kita menemukan bahan obat, akan ada cukup banyak alkemis yang akan datang dan menukar mereka. Hari ini adalah kebetulan hari di mana rumah 1000 obatku ditukar dengan pil obat. Tuan Yan Xiao benar-benar datang pada waktu yang tepat. Dengan cara ini, bukankah aku harus bersaing dengan alkemis lain untuk mendapatkan bahan obat? Xiaoyan mengerutkan alisnya dan bertanya setelah mendengar ini. Ini juga semacam lelang. Orang yang menawarkan harga tertinggi akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun, tempat kami ini tidak menginginkan koin emas. Sebaliknya, kita akan melihat apakah orang yang menawar dapat memperbaiki pil obat yang memuaskan kita. Tentu saja secara normal, kecuali kedua belah pihak sangat membutuhkan bahan obat seperti itu, masih akan ada orang yang menarik diri dari yang besar. Pemilik Yao tersenyum. Dia segera menoleh ke pria tua berambut putih di sampingnya dan berkata, Yan tua, sudah hampir waktunya. Mari kita mulai pertemuan pertukaran pil. Iya. Pria tua berambut putih itu sedikit mengangguk. Dia segera berjalan menuju panggung tinggi di aula. Dia mengangkat tangannya sekali di sana dan membenturkannya ke bel perunggu di sampingnya. Dering yang jelas bergema di seluruh aula. Bawakan obatnya. Pria tua berambut putih itu memerintahkan. Lebih dari 10 pelayan wanita cantik segera mengeluarkan piring perak dengan sikap hormat. Kotak giok yang tertutup rapat diatur dengan rapi di atas piring perak. Ketika sosok-sosok ini lewat, kotak giok ditempatkan dengan rapi di atas platform batu satu demi satu. Kotak giok semuanya terbuka dan aroma obat yang kaya langsung melonjak keluar. Dalam waktu singkat, cukup banyak alkemis mulai menarik napas dengan lembut. Sukacita terungkap di wajah mereka. Jelas, kumpulan bahan obat langka dari rumah 1000 obat ini menyebabkan mereka merasakan kepuasan yang luar biasa. Semuanya, kumpulan bahan obat ini adalah sesuatu yang rumah 1000 obatku telah membayar harga yang besar untuk mendapatkannya. Kualitas bahan jamu cukup baik. Karena itu, semua orang harus mempersiapkan diri. Pemilik Yao perlahan berjalan ke atas panggung dan berbicara dengan senyuman kepada semua orang di bawah. Sejumlah alkemis di bawah mengangguk tak berdaya saat kata-katanya terdengar. Meski rumah 1000 obat ini memiliki banyak bahan obat langka, harganya cukup mahal. Jika seseorang tidak memiliki kekayaan dan kemampuan, lebih baik tidak datang dengan kehilangan muka. Kalau begitu, biarkan pertemuan pertukaran pil kita dimulai. Aturan lama berlaku. Yang pertama adalah yang memiliki kualitas paling rendah sedangkan yang berkualitas tinggi akan ditinggalkan untuk yang terakhir. Pemilik Yao tertawa dan melambaikan tangannya. Jari telunjuknya menunjuk ke bahan obat di platform batu. Pemilik Yao, mengapa pertemuan pertukaran pil ini tidak menungguku? Jangan bilang kamu takut aku tidak mampu membelinya. Tawa seperti guntur tiba-tiba terdengar dari tangga saat semua orang melihat-lihat bahan obat. Datangnya tawa yang tiba-tiba menyebabkan kegilaan di aula menjadi jauh lebih tenang. Banyak tatapan terkejut menyelinap ke arah tangga. Langkah kaki yang berat perlahan mendekat. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua berwajah merah yang mengenakan jubah kuning pucat muncul di depan mata semua orang. Xiaoyan menyipitkan matanya saat dia melihat pria tua berwajah merah ini. Kejutan melintas di wajahnya. Orang tua ini adalah seorang alkemis. Selain itu, kemungkinan kemampuannya sedikit lebih kuat daripada pria tua berambut putih sebelumnya. Sungguh layak menjadi wilayah sudut hitam. Dalam sehari, 2 alkemis dari tingkat seperti itu telah muncul. Sepertinya aku benar-benar tidak sia-sia datang ke sini. Munculnya sesepuh berwajah merah ini menyebabkan suara dari banyak alkemis di aula menjadi jauh lebih lembut. Beberapa dari mereka yang kemampuannya sedikit lebih kuat menampilkan ekspresi yang agak tidak wajar. Pemilik Yao di atas panggung sedikit terkejut.
Senyuman hangat segera muncul di wajahnya saat dia buru-buru turun dari panggung dan menuju ke sesepuh berwajah merah itu. Mulutnya tertawa penuh kasih. Ki Tua menghormati kita dengan kehadirannya. Kali ini, kota Kaisar Hitam mengadakan lelang skala besar dan aku pikir Old Ki tidak akan punya waktu luang untuk datang. Apa yang dikatakan pemilik Yao? Kualitas bahan jamu di rumah 1000 obat luar biasa. Bahkan aku tidak bisa tidak merasa tertarik. Apalagi pertemuan pertukaran pil ini jarang sekali diadakan. Karena itu, aku pasti akan datang dan melihat sesibuk apapun. Orang tua yang dipanggil sebagai Old Ki tertawa terbahak-bahak. Suaranya sangat jelas. Ketika dia tertawa keras, cukup banyak orang di aula mengerutkan alis mereka. Namun, karena posisi dan latar belakangnya dalam kota Kaisar Hitam, tidak ada yang berani menyuarakan pikiran mereka. Kishen sangat senang karena Old Ki bisa datang mengunjungi toko ini. Untungnya, pertemuan pertukaran pil ini belum secara resmi dimulai. Old Ki, silakan duduk. Pemilik Yao tersenyum saat berbicara. Dia segera memiringkan tubuhnya dan membuat sikap yang mengundang dengan hormat. Melihat ini, sesepuh berwajah merah itu terus terang tertawa keras dan tanpa basa-basi menuju ke deretan di depan panggung. Setelah itu, dia duduk di kursi di tempat yang paling penting. Tatapannya yang samar melihat sekeliling sebelum akhirnya berhenti sejenak pada Xiaoyan yang jaraknya cukup dekat. Setelah itu, dia segera mengalihkan pandangannya. Pemilik yang menghela nafas lembut tanpa ada yang memperhatikan setelah melihat bahwa sesepuh berwajah merah itu telah duduk. Hatinya diam-diam mengutuk, setiap kali orang tua ini datang, dia selalu mengandalkan latar belakangnya di dalam kota Kaisar Hitam yang menyebabkan pesaing lain takut untuk menawar. Tetua berwajah merah ini memiliki latar belakang yang cukup kuat. Dia adalah alkemis top dalam sekte Kaisar Hitam. Dikabarkan bahwa dia telah mencapai tingkat 6 belum lama ini. Dia bisa dianggap sebagai orang yang memiliki kemampuan penyulingan obat terbesar dalam kota Kaisar Hitam. Selain itu, dengan mengandalkan kekuatan sekte Kaisar Hitam, dia bisa dianggap sebagai orang penting yang kata-katanya sangat berarti bagi semua orang di kota Kaisar Hitam. Orang biasa tidak berani menawarinya. Dengan cara ini, tidak diragukan lagi itu bukan sesuatu yang baik dari sudut pandang rumah 1000 obat. Bagaimanapun, mereka meminta kedua belah pihak untuk saling menawar untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Tindakan ini tidak diragukan lagi melanggar aturan. Meskipun pemilik Yao merasa tidak puas, dia tidak berani berbicara terlalu banyak karena pengaruh sesepuh berwajah merah di kota Kaisar Hitam. Karena itu, dia tidak merasakan banyak kegembiraan untuk orang besar yang datang tanpa diundang ini. Orang tua ini memiliki mata yang tajam. Aku ingin tahu ramuan obat apa yang akan dia ambil kali ini. Tangan pemilik Yao tanpa sadar mengencangkan di bawah lengan bajunya. Bahan obat ini diperoleh setelah rumah 1000 obat mereka telah mempertaruhkan nyawa cukup banyak pemanen obat. Harganya lumayan bagus. Pemilik Yao menggelengkan kepalanya sedikit saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia menekan emosi di hatinya sebelum dengan cepat berjalan kembali ke panggung tinggi. Senyuman sekali lagi melonjak ke wajahnya saat dia mulai menjadi tuan rumah pertemuan pertukaran pil ini. Kelompok Xiaoyan duduk di sebuah tempat di belakang. Bahan obat yang muncul sebelumnya bukanlah yang dia butuhkan, dan pandangannya berhenti pada sesepuh berwajah merah hampir sepanjang waktu. Dari ekspresi para alkemis di sekitarnya ketika lelaki tua ini muncul lebih awal, sepertinya dia memiliki posisi yang cukup tinggi di kota Kaisar Hitam. Hal lainnya adalah bahwa orang ini tampaknya tidak disukai. Namun, banyak orang yang tidak berani menyuarakan amarahnya karena suatu alasan. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiaoyan dapat merasakan bahwa tingkatan alkemis tua berwajah merah ini kemungkinan besar sedikit lebih tinggi dari Fama Aliansian. Namun, jika dibandingkan dengan Gu He, dia kemungkinan akan terlihat sedikit lebih lemah. Dia bisa dianggap sebagai Grandmaster alkemis sejati yang akan sangat dicari oleh banyak faksi yang bersaing di wilayah sudut hitam. Apa yang disebut pertemuan pertukaran pil secara resmi dimulai sementara pikiran-pikiran ini berlama-lama di hati Xiaoyan. Beberapa tatapan alkemis mengamati bahan obat yang dipajang. Jika mereka menemukan sesuatu yang cocok, mereka akan melangkah maju.
Namun, untuk mengambil bahan obat yang mereka minati, mereka harus membayar dengan pil obat yang nilainya sama dengan bahan obat. Xiaoyan samar-samar memahami sesuatu saat dia mengamati pertemuan pertukaran pil ini. Dia menemukan bahwa nilai bahan obat ini sekitar setengah atau kurang dari nilai pil obat yang dapat dimurnikan. Misalnya, jika itu adalah bahan obat yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 4, seseorang akan membutuhkan pil obat tingkat 3 agar berhasil menukarnya. Namun, pil obat tingkat 3 adalah apa yang diputuskan oleh 1000 rumah obat. Jika orang itu sudah menyiapkannya untuk bisnis, orang itu bisa menukar bahan obatnya. Jika tidak, ada kuali obat dengan kualitas yang cukup tinggi yang disiapkan untuk mereka di atas platform batu di sampingnya. Jelas, itu adalah orang-orang yang memperbaiki pil di tempat. Part pertama bahan obat tidak masuk ke mata tajam Xiaoyan. Namun, masih ada cukup banyak alkemis tingkat 3 dan tingkat 4 yang tertarik. Setelah itu, mereka memulai pertukaran sesuai aturan. Jika orang-orang ini tidak memiliki pil obat yang sudah jadi, beberapa alkemis akan langsung memurnikannya di tempat. Dalam sekejap, suhu aula naik. Beberapa orang yang tidak tertarik dengan ramuan obat pertama hanya mengalihkan pandangan mereka ke nyala api yang naik di kuali obat. Mereka akan mengamati metode pemurnian orang lain sambil merasa bosan. Kelompok Xiaoyan menyaksikan para alkemis lainnya memurnikan pil di tempat karena kebosanan mereka. Tidak lama setelah itu, Xiaoyan menarik pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Dengan kemampuannya saat ini, metode pemurnian alkemis di tingkatan ini tampak sangat sederhana dan kasar di matanya. Tidak ada sedikit pun yang bisa dia pelajari dari mereka. Ada juga cukup banyak alkemis yang duduk di aula tanpa bergerak. Kemampuan orang-orang ini bisa dianggap menengah ke atas di tempat ini. Karena itu, pandangan mereka ditempatkan sedikit lebih tinggi. Kelompok pertama bahan obat berkualitas rendah ini jelas tidak bisa menarik mereka. Mengikuti aliran waktu yang lambat, ramuan obat berkualitas rendah ini secara bertahap dipilih dan dibawa pergi. Setelah itu, ramuan obat terus bermunculan. Kualitas mereka menjadi lebih baik dan lebih baik. Alkemis yang agak lebih kuat yang awalnya duduk di kursinya tanpa bergerak akhirnya mulai menunjukkan minat. Mereka mulai bergerak maju untuk menegosiasikan pertukaran barang. Bahan obat di platform batu berkurang seiring berjalannya waktu. Namun, dari wangian obat kental yang merembes dari kotak giok ini, orang dapat mengatakan bahwa bahan obat itu berkualitas tinggi. Beberapa dari mereka bahkan menyebabkan sesepuh berwajah merah itu dipindahkan. Namun, dia tidak melakukan apapun. Dari kelihatannya, dia sepertinya sudah siap kali ini. Ketika bahan obat di platform batu dikurangi menjadi kurang dari 10 kotak, hanya ada beberapa orang yang masih duduk di kursi tanpa bergerak. Ini termasuk Xiaoyan dan sesepuh berwajah merah itu. Tetua berwajah merah itu terkejut saat melihat bahwa kelompok Xiaoyan tidak bergerak. Dia segera mengerutkan kening dan meliriknya. Xiaoyan menoleh sedikit ketika dia merasakan tatapan itu ditembakkan. Mata mereka melakukan kontak. Sesaat kemudian, Xiaoyan berpaling seolah tidak ada yang terjadi. Wajahnya bahkan tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun yang ditunjukkan oleh alkemis lain ketika mereka melihat sesepuh berwajah merah itu. Sikap tenang Xiaoyan ini menyebabkan lelaki tua berwajah merah itu terkejut. Hatinya menjadi marah. Dengan kemampuan dan reputasinya saat ini, sudah lama sekali dia tidak merasakan perasaan diabaikan oleh orang lain. Para alkemis yang telah mendapatkan ramuan obat yang mereka butuhkan tidak meninggalkan aula. Sebaliknya, mereka melirik Xiaoyan dan sesepuh berwajah merah yang masih duduk di kursi mereka dengan tatapan tertarik. Biasanya, bagian terakhir dari pertemuan pertukaran pil semacam ini adalah titik tertinggi yang sebenarnya. Selanjutnya adalah kumpulan bahan obat dengan kualitas tertinggi di rumah 1000 obatku. Rumah 1000 obat kami telah membayar harga yang sangat mahal untuk bahan obat ini. Pemilik Yao tersenyum saat dia melihat beberapa kotak giok yang tersisa di platform batu. Dia dengan lembut bertepuk tangan dan beberapa pelayan wanita bergegas keluar. Setelah itu, mereka mengeluarkan kotak giok yang tersisa dan membawa 5 kotak batu giok zamrud. Aroma obat yang pekat tiba-tiba melayang di aula besar ketika 5 kotak giok ini muncul.
Cukup banyak alkemis yang dengan lembut menghirup saat kejutan melonjak ke wajah mereka. Tetua berwajah merah, yang bersandar di kursinya, berdiri saat ini. Matanya agak panas membara saat dia melihat kotak giok. Mata pemilik Yao menyapu aula dan segera berhenti di Xiaoyan. Dia tertawa, jika sedikit dari kalian yang tertarik dengan 5 bahan obat ini, silakan menawar. Tatapan Xiaoyan saat ini menatap tajam ke 3 kotak giok di atas panggung. Dalam penglihatannya, dia dapat melihat bahwa interior ketiga kotak giok ini adalah target perjalanannya. Mereka adalah 3 bahan obat terakhir yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam dan berdiri di bawah tatapan semua orang di aula. Akhirnya, dia melangkah ke platform batu. Tatapan di aula segera tertuju pada Xiaoyan setelah melihat tindakannya ini. Kualitas beberapa bahan obat ini sangat tinggi. Jika seseorang ingin menukar mereka, kemungkinan besar seseorang harus mengambil pil obat tingkat 4 atau tingkat 5. Mungkinkah orang ini yang tampak sangat muda mengambil pil obat tingkat seperti itu? Xiaoyan berhenti di depan platform batu di depan banyak tatapan. Dia tersenyum ke arah pemilik Yao yang ramping sebelum perlahan menarik 3 kotak giok di depannya. Dia berkata, "Pemilik Yao, tolong beritahu aku jenis pil obat apa yang perlu aku buat untuk menukar ketiga bahan obat ini." Pemilik Yao tersenyum manis saat mendengar ini. Dia mengangguk dan baru saja akan berbicara ketika wajahnya sedikit berubah. Sebuah tangan besar tiba-tiba terulur ke arah Xiaoyan saat wajahnya berubah. Itu dengan kasar menekan salah satu dari 3 kotak giok. Suara nyaringnya bergema di aula. "Buah tulang giok ini, aku menginginkannya.